Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla yang telah memberi kita berbagai macam kenikmatan, sehingga pada siang hari ini yang berbahagia ini kita masih dikaruniai kesempatan untuk melaksanakan salah satu di antara kewajiban yang dibebankan Allah azza wa jalla kepada hambanya yang muslim, berakal, mampu dan sudah balik. Salawat serta salam senantiasa kita lantunkan kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan para seluruh orang soleh yang senantiasa berpegang teguh pada jalan perjuangannya. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, kami wasiatkan kepada diri kami juga kepada jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah azza wa jalla, sebab hanya dengan takwa yang menghujam kuat dalam sanubari kita inilah kita mendapat jaminan kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, yang artinya berberkallah karena sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 197. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, syariat Islam terdiri dari dua unsur, yaitu unsur ibadah dan muamalah. Ibadah adalah setiap aktivitas atau amalan yang terjadi antara manusia dengan Allah azza wa jalla, seperti salat, syiyam atau puasa, zakat, haji, nazar, menaati perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya dan sebagainya. Sedangkan muamalah adalah setiap aktivitas atau amalan yang terjadi antara manusia satu dengan manusia yang lain. Contohnya muamalah dalam jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam dan semisalnya. Setiap muslim dituntut agar setiap ibadah yang ia lakukan, muamalah yang ia jalankan selalu lurus sesuai dengan manhaj yang Allah azza wa jalla perintahkan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan. Dalam hal ibadah, setiap muslim dituntut untuk senantiasa giat melaksanakan ibadah-ibadah baik yang hukumnya sunnah, terlebih lagi ibadah yang hukumnya wajib. Setiap muslim dituntut untuk melaksanakannya dengan sempurna mungkin, memenuhi syarat dan rukunnya, menempati waktu pelaksanaannya dan menyempurnakan proses pengamalannya. Semuanya itu hanya dapat dilakukan jika setiap muslim memiliki bekal ilmu yang cukup tentang berbagai macam bentuk ibadah yang Allah azza wa jalla dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan. Demikian pula dalam hal muamalah, bekal ilmu menjadi syarat utama yang harus dipenuhi sebelum seorang muslim menjalankan suatu bentuk muamalah. Kita dapati hari ini banyak sekali saudara-saudara kita atau bahkan mungkin diri kita sendiri sering melaksanakan kekeliruan dalam muamalah karena sebab ketidaktahuan terhadap ilmu muamalah tersebut. Pelanggaran terhadap ketentuan syariat Islam dalam hal muamalah memiliki konsekuensi dan dampak yang sangat berbahaya dalam lingkungan sosial.
Oleh sebab itu, dengan sangat tegas Rasulullah SAW mengingatkan yang artinya, barang siapa mengambil hak milik seseorang muslim dengan sumpahnya, maka Allah mengharuskan dirinya masuk neraka dan mengharamkan baginya surga. Hadis riwayat Muslim. Dalam beberapa hadis juga disebutkan bahwa Allah Azza wa Jalla kelak tetap akan mengadili urusan hak antara sesama manusia ketika hari hisab kelak. Pelanggaran syariat dalam hal muamalah yang paling sering kita jumpai adalah kekeliruan dalam praktek jual beli. Hampir setiap orang melakukan transaksi jual beli, namun tidak setiap orang tahu dan paham tentang ilmu jual beli yang benar sesuai syariat. Ilmu tentang syariat dan rukun jual beli, ilmu tentang model jual beli, ilmu tentang jual beli yang halal dipraktekkan, ilmu tentang jual beli yang haram dipraktekkan, ilmu tentang larangan dalam jual beli dan sebagainya. Dalam materi khutbah Jumat ini, khatib hendak menasihati diri khatib sendiri dan jamaah sekalian tentang berbagai larangan dalam jual beli yang sering kita jumpai di tengah masyarakat. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Larangan pertama adalah memanipulasi timbangan. Larangan dalam jual beli yang pertama adalah kebiasaan memanipulasi timbangan. Kita masih mendapati saudara-saudara kita yang memanipulasi timbangan dalam perdagangan mereka, sehingga terjadilah penipuan berat timbangan dengan disengaja. Beli beras 25 kilo, ketika sampai di rumah ditimbang ulang ternyata hanya 24 kilo. Beli jeruk 5 kilo, ketika sampai di rumah ditimbang ulang ternyata hanya 4 kilo. Jual tanah yang ukurannya semestinya adalah 1000 meter persegi, namun dimanipulasi ukurannya menjadi 1100 meter persegi. Jual sapinya digelonggong dahulu menggunakan air sebanyak-banyaknya agar timbangannya menjadi berat ketika dijual. Padahal memanipulasi timbangan dan ukuran produk jual adalah larangan dalam hal jual beli. Perilaku seperti ini adalah perilaku orang-orang Yahudi dan bangsa kafir. Memanipulasi timbangan dan ukuran produk jual adalah problem serius dalam Islam. Perilaku ini adalah perilaku penipuan, perilaku yang memakan harta orang lain yang bukan haknya. Allah Jalla wa Jalla berfirman, "Wailul lil mutaffifin," yang artinya celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar timbangan. Quran surat Al-Mutaffifin ayat 1. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka meminta dicukupkan. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka menguranginya. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun, tidaklah mereka itu mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan. Quran surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 4. Memenuhi timbangan dan ukuran produk jual adalah langkah dalam merealisasikan sifat amanah dan jujur. Amanah dan kejujuran dalam menimbang dan mengukur adalah upaya dalam menciptakan keadilan sosial. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa awful kaila idza kiltum wazinu bil qistasil mustaqim, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar, itulah yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran surat Al-Isra ayat 35. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tuhsirul mizan, dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu. Quran surat Ar-Rahman ayat 9. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Larangan yang kedua adalah mengelabui pembeli dan memalsukan barang dagangan. Larangan dalam jual beli yang juga sering kita jumpai adalah mengelabui pembeli dan memalsukan barang dagangan dalam fikih. Perilaku seperti ini dikenal dengan istilah al-khisi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, suatu ketika Rasulullah SAW melewati setumpuk makanan, lalu
jari beliau menyentuh sesuatu yang basah. Kemudian beliau bersabda yang artinya, "Apa ini, wahai pemilik makanan?" Penjual makanan tadi lantas menjawab, "Terkena air hujan, wahai Rasulullah." Lalu Rasulullah SAW pun bersabda yang artinya, "Mengapa tidak kamu letakkan di bagian atas saja agar orang dapat melihatnya? Barang siapa yang mengelabui maka ia bukan dari golongan kami." Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut menjadi dalil yang sangat jelas sekali atas haramnya berbagai bentuk manipulasi, mengelabui atau pencitraan dalam rangka menyembunyikan dengan sengaja nilai minus yang ada pada produk jualan dari pengetahuan pembeli. Syekh Ibnu Taimiyah menjelaskan dalam kitab Majmu'at Al-Fatawa, al-ghisi adalah tindakan mengelabui yang dilakukan dalam jual beli dengan menyembunyikan sisi negatif produk, seperti tindakan melakukan pengemasan atau packaging sebagus mungkin untuk menutupi kondisi produk yang rusak atau buruk. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Larangan yang ketiga adalah janji dan sumpah palsu. Larangan dalam jual beli yang ketiga adalah kebiasaan membuat janji dan sumpah palsu. Janji dan sumpah palsu dalam jual beli sering kita dapati dilakukan oleh penjual di pasar-pasar. Para penjual memberikan janji-janji dan melakukan sumpah palsu dengan harapan barang dagangan mereka laris terjual. Tindakan yang telah mereka lakukan ini adalah tindakan yang keji dan tercela. Bahkan karena dorongan hawa nafsunya untuk segera mendapatkan keuntungan yang melimpah, mereka melakukan perbuatan buruk tersebut atas dasar sama-sama tahu bahwa tindakan seperti itu sebenarnya dilarang oleh syariat. Rasulullah SAW memberikan peringatan keras kepada mereka yang lisannya ringan untuk memberikan janji dan sumpah palsu. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, ada 3 golongan yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat kelak. Allah tidak akan melihat mereka, tidak akan mensucikan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, kemudian Rasulullah SAW mengulanginya 3 kali. Kemudian Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, mereka gagal dan rugi. Siapakah mereka, wahai Rasulullah? Beliau bersabda, orang yang isbal, memanjangkan pakaian, orang yang suka memberi dengan menyebut-nyebutnya karena ria, dan orang yang membuat laku barang dagangannya dengan sumpah palsu. Hadis riwayat Muslim. Dalam kesempatan yang lain beliau juga menegaskan, sumpah itu melariskan dagangan jual beli namun menghilangkan keberkahan. Hadis muttafaqun alaih. Rasulullah SAW juga pernah bersabda yang artinya, ada 3 orang yang tidak dilihat Allah di hari kiamat dan Allah tidak mensucikan mereka dan bagi mereka azab yang pedih. Pertama, seorang yang punya kelebihan air di jalan namun ia menahan air tersebut sehingga orang yang dalam perjalanan tidak bisa mengambilnya. Kedua, seseorang yang berbaiat kepada pemimpin muslim semata-mata karena perkara duniawi. Jika ia diberikan manfaat dunia ia ridho, maka tidak diberikan ia pun benci. Ketiga, orang yang menawarkan barang dagangannya setelah asar lalu ia berkata, bersumpah demi Allah yang tidak ada sesembahan yang hak kecuali ia, sungguh aku telah membelinya sekian dan sekian. Kemudian ada orang yang tertarik membeli barang tersebut. Nabi kemudian membaca ayat yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang menukar janjinya dengan Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit. Quran surat Al-Imran ayat 77. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Al-Bukhari hadis nomor 2230. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Larangan yang keempat, menjual barang di atas akad penjualan saudaranya. Larangan di dalam jual beli yang keempat adalah kebiasaan menjual barang di atas akad penjual saudaranya. Termasuk larangan dalam jual beli adalah menjual barang di atas akad penjual orang lain dan membeli barang di atas akad pembelian orang lain. Sebagaimana hal dalam bab nikah, melamar seseorang akhwat yang sedang menunggu proses jawaban dari lamaran laki-laki lain. Penjualan
barang seperti ini diharamkan dalam Islam karena berpotensi memicu permusuhan dan perselisihan antar sesama manusia. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah SAW bersabda yang artinya, janganlah sebagian kalian menjual barang yang telah dijual kepada saudaranya, dan janganlah sebagian kalian melamar seseorang perempuan yang sedang dilamar saudaranya. Hadis riwayat Muslim 1412. Contoh, seseorang menjual durian telah sepakat dengan pembelian yang akan membeli satu durian dengan harga 90.000. Tak lama kemudian datang seorang ingin membeli durian. Ia ingin durian yang sudah akan dibeli oleh pembeli tadi. Lalu ia menawar dengan harga 100.000. Ia meminta ke penjual untuk membatalkan akad yang dengan pembeli pertama, dan menjual pun menyetujui dengan tawaran harga lebih tinggi itu. Praktek seperti ini dalam praktek jual beli yang terlarang dalam Islam. Dampak negatifnya akan terjadi perselisihan dan kebencian antar sesama, sedangkan Islam memerintahkan untuk mempererat ukhuwah dan hubungan antar sesama. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, janganlah kalian saling mendengki, saling memfitnah, saling membenci, dan saling memusuhi. Janganlah ada seseorang di antara kalian yang berjual beli sesuatu yang masih dalam penawaran muslim lainnya. Dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Muslim yang satu dengan muslim yang lainnya adalah bersaudara. Tidak boleh menyakiti, merendahkan, ataupun menghina. Takwa itu ada di dalam sini. Rasulullah SAW menunjuk dadanya. Beliau mengucapkan sebanyak 3 kali, seseorang telah dianggap berbuat jahat apabila ia menghina saudaranya sesama muslim. Muslim yang satu dengan yang lainnya haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Hadis riwayat Muslim. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Yang terakhir, aktivitas muamalah yang paling sering kurang diperhatikan dalam kebanyakan saudara muslim adalah larangan jual beli di dalam masjid dan larangan jual beli di hari Jumat ketika azan sholat Jumat telah berkumandang. Padahal firman Allah Azza wa Jalla sangatlah jelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan salat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran Surat Al-Jum'ah ayat 9. Semoga Allah Azza wa Jalla teguhkan diri kita untuk senantiasa menaati perintahnya, menjauhi larangannya, dan istiqomah menjalankan syariatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallahul aliyyil azim, wa'lamu anna Allaha amarukum bi amrin azim. Amarukum bis salati was salami ala nabiyyihil karim. Faqala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله